Banyak nih para milenial bertanya-tanya, harus gak sih kita punya properti? Menurut saya sih, memiliki properti itu sangat penting. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Sekali Seumur Hidup Jadi Jadi Inspirasi. Inspirasi. Oke, pada hari ini kita akan berbincang lagi seputar properti. Tapi hari ini saya tidak sendirian nih, karena ditemani oleh Pak Hans. Selamat datang Pak Hans. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Hans Sebastian yang merupakan co-founder dari kelas Sekali Seumur Hidup ya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ya, kita tema acaranya kan bisnis properti di kalangan milenial. Nah, kebetulan saya juga udah berpengalaman sekitar 4-5 tahun lah. Wah, pas banget nih saya lagi ngobrol dengan ahlinya, Pak Hans. Cocok juga pada konsep konten kita pada hari ini, yaitu bisnis properti di kalangan milenial. Nah, banyak nih para milenial bertanya-tanya, harus gak sih kita punya properti dan seberapa pentingkah kita harus memiliki properti? Menurut saya sih, memiliki properti itu sangat penting. Kenapa? Selain dijadikan tempat tinggal, kita juga bisa menjadikan itu sebagai aset untuk investasi. Wah, gitu ya. Nah, ini nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalangan milenial. Menurut Pak Hans sendiri, baiknya untuk para milenial ini harus beli rumah dulu atau kontrak dulu nih? Kalau menurut saya sendiri sih lebih baik nabung untuk rumah dulu ya. Dikarenakan selain untuk tempat tinggal yang tadi saya sebutkan bisa jadi investasi, dan kita tuh ada caranya, gimana sih caranya dapat rumah yang murah. Wah, benar banget sih, Pak. Tapi ada nggak sih nih kemungkinan untuk para milenial membeli properti di usia muda? Karena kan kemungkinannya sangat kecil ya. Kadang malah terasa seperti berandai-andai nih. Menurut saya sih kemungkinannya nggak kecil ya. Dan bahkan usia muda tuh merupakan salah satu golden moment kita untuk mendapatkan properti. Selain untuk tempat tinggal, itu juga bisa jadi aset investasi pribadi. Wah, betul tuh. Emang penting banget kita harus memiliki goals kita selagi masih muda kayak gini. Nah, tapi menurut Pak Hans sendiri nih, kenapa sih bisa ada stigma kalau anak muda itu tidak bisa memiliki properti? Mungkin selain dari preferensi dan juga masalah finansial ya, menurut saya anak milenial zaman sekarang malah lebih memilih untuk beli gadget, Oh, I see. kemudian untuk traveling, untuk ibaratnya ngebuat diri happy lah daripada berinvestasi. Padahal dengan kalau misalkan anak milenial zaman sekarang lebih rajin untuk menabung dan berinvestasi, mereka tuh punya kesempatan untuk membeli properti saat properti sedang lesu, seperti contohnya kayak kemarin saat pandemi COVID-19. Nah, kalau sudah cocok propertinya, baru nih kita ngomongin masalah biaya. Jadi sebenarnya bisa ya kalau misalnya kita lebih mencoba nurunin gaya dan lebih fokus untuk coba fokus invest di properti ini. Betul. Tapi kalau menurut Pak Hans sendiri, kapan sih kita harus membeli rumah? Kalau misalkan bicara kapan kita beli rumah sih, banyak ya waktu yang kita bisa gunakan untuk membeli rumah. Contohnya kemarin saat pandemi, itu harga properti kan sedang lesu-lesunya, sedang turun banget. Kemudian kita juga bisa ikut ke pameran properti, kita bisa lihat nih rumahnya tuh gimana sih, rumahnya di mana gitu kan. Dan yang paling penting, beli properti pada saat properti itu macet. Contohnya seperti yang kita ajarkan di Sekali Seumur Hidup di kelas properti hack ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman sekalian nih, pengen tahu nih caranya gimana sih dapat aset macet atau aset lelang. Nah, itu bisa dipelajari di properti hack. Waduh, mantap nih. Kayaknya milenial seperti saya juga cocok nih untuk mengikuti kelas SSH ini ya. Oh iya, pastilah kalau misalkan untuk milenial itu cocok. Nggak cuma milenial aja sih, di atasnya milenial pun cocok banget Untuk kalau kelas mau. ini ya. Betul, kalau mau berinvestasi properti. Nah, boleh banget nih buat teman-teman yang ingin mengikuti kelas SSH ini bisa langsung daftar di link description kami. Sebelum obrolan kita berakhir nih, boleh dong Pak Hans kasih tips buat para milenial agar tidak rugi ketika pertama kali terjun di bisnis properti ini. Oke, mungkin yang pertama itu kalau mau lihat properti ya, lihat lokasinya di mana. Jangan sampai akses ke lokasi itu susah. Dan kemudian itu kita lihat sekitarnya, pemukimannya sudah mulai padat belum, kemudian kemudian aman nggak. Nah, itu sih salah satu tipsnya biar kita tuh memilih properti lebih baik lagi.
Wah, terima kasih banyak nih Pak Hans Ya, sama-sama. sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Saya jadi dapat banyak banget pelajaran pada hari ini. Dan saya tertarik untuk invest di bidang properti ini. Tapi sebelum saya terjun nih, saya mau ikut kelas SSH-nya dulu biar nggak boncos nih Pak Hans. Oke, siap. Saya tunggu nanti ya di Siap kelas. Pak Hans. Jangan lupa like, subscribe, dan komen tentang apa sih yang kita harus bahas di konten minggu depan. Sekali seumur hidup, Jadi inspirasi.